Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film lanjutan dari Maleficent pertama, yaitu Maleficent 2. Berawal dari sekelompok pemuda dari kerajaan Ulstead yang ingin menculik peri di negeri Morse. Dari sinilah cerita dimulai. Terlihat beberapa orang yang sedang menculik beberapa peri di Morse. Namun, hal itu berhasil diketahui oleh Maleficent. Orang tersebut mati dibunuh oleh Maleficent. Sedangkan satu di antaranya berhasil kabur dari Morse. Dia memberikan peri itu kepada seseorang di balik pintu kerajaan Ulstead. Dan bunga pusarnya juga diambil oleh orang di balik pintu itu. Cerita kemudian pindah ke Morse. Di pagi hari, para peri dan rakyat Morse sedang bergembira. Para peri sudah berkumpul di depan singgasana Ratu Aurora. Aurora di sini sedang membahas beberapa peri yang hilang secara misterius. Bibi peri pun datang menghampiri Aurora. Dia memberikan pintu kepada Aurora dan pintu dengan iseng mengambil mahkota ratu. Dia menuntung Aurora ke suatu tempat. Di saat Aurora menemukan mahkotanya, di sana ada Philips juga ternyata. Di sini Philips mengungkapkan perasaannya kepada Aurora dan melamar sang Ratu Morse. Lamarannya pun diterima oleh Aurora. Para peri yang melihat ikut senang dan merayakan kebahagiaan itu. Dieval yang melihat kejadian itu langsung melapor ke Maleficent. Dieval langsung menceritakan kepada Maleficent bahwa Pangeran Philips melamar Aurora dan dia langsung terbang menemui Aurora. Pangeran Philips juga melapor ke sang ayah bahwa lamarannya diterima oleh Aurora. Ayahnya sendiri ikut senang mendengar kabar itu. Namun sang ibu agak kurang setuju dengan keputusan Philips. Tapi dia tetap menerima keputusan yang diambil oleh anaknya. Aurora yang sedang sendiri didatangi oleh Maleficent. Dia menjelaskan kepada Maleficent tentang lamaran dari Philips, serta undangan makan malam di kerajaan sang pangeran. Maleficent pun menuruti undangan tersebut demi anak angkatnya ini. Di kerajaan Ulstead, ayah Philips sangat senang karena kerajaan dapat berdamai dengan bangsa peri. Namun istrinya yang mendengar itu seperti tidak suka dengan perdamaian itu. Dia pun pergi ke ruangan pakaian yang terhubung langsung dengan ruangan rahasia. Dalam ruangan tersebut, banyak yang membuat peluru besi dan ada juga salah satu makhluk yang sedang meneliti menggunakan bunga pusara. Ratu yang datang langsung menuju ke jarum pemintal yang terkutuk. Di Morse, Maleficent sedang latihan tersenyum, dihampiri oleh Aurora. Aurora memberikannya sebuah kain untuk menutup tanduknya. Lalu mereka pun pergi ke kerajaan Ulstead. Warga Ulstead yang melihat Maleficent ketakutan. Kali ini karena cerita Maleficent yang mengutuk putri raja. Sedangkan keluarga Philips sudah bersiap di ruang makan. Aurora yang masuk terlebih dahulu disambut hangat oleh keluarga Philips. Kemudian Maleficent diperkenalkanlah dengan kedua orang tua Philips. Saat di meja makan, Maleficent tidak bisa ikut makan karena alat bantunya terbuat dari besi. Di tengah obrolan makan, ibu dari Philips selalu menyindir Maleficent mengenai kisah seorang bayi yang dikutuk oleh peri jahat. Maleficent yang sempat terpancing ditenangkan oleh Aurora. Ratu Ulstead juga berbicara mengenai ada orang yang tewas dibantai di area sekitar Morse. Ditambah ucapan sang ratu, sifat asli Maleficent yang sebenarnya benci manusia. Dan katanya juga, Aurora hanya akan mendapatkan kasih sayang dari keluarga Philips. Maleficent yang mendengar hal itu geram dan penuh emosi. Ketika ratu mendekati raja, tiba-tiba raja jatuh pingsan. Ratu kemudian bilang ke Philips bahwa ayahnya
dikutuk oleh Maleficent. Maleficent menyangkal hal itu kalau dia tidak mengutuk raja. Lalu dia mengajak Aurora pulang. Namun Aurora memilih untuk tetap tinggal di Ulstead. Maleficent dan Dieval pun pergi dari istana. Di luar istana, ajudan menembak Maleficent menggunakan peluru besi yang membuatnya jatuh ke laut. Dieval yang sedang jadi gagak pun berubah menjadi manusia karena sihir Maleficent yang sedikit hilang. Dari atas langit malam, muncul makhluk serupa dengan Maleficent dan menyelamatkan Maleficent dan membawanya pergi. Aurora memutuskan untuk pergi ke Morse untuk berbicara dengan Maleficent. Tapi Dieval bilang kalau dia tidak ada di Morse dan belum ada yang melihatnya setelah keluar dari istana Morse. Sedangkan itu, keamanan Ulstead diperketat karena rajanya yang dikutuk oleh Maleficent. Maleficent pun tersadar dan dia bingung ada di mana. Dia mencoba berkeliling di sekitar dan masuk ke sebuah lubang. Di sana ternyata banyak makhluk yang seperti dirinya. Mereka sedang membahas peluru yang mengenai Maleficent dan juga sudah siap jika harus berperang dengan manusia. Conal yang menyelamatkan Maleficent tidak setuju jika harus berperang dengan manusia. Sedangkan Bora sangat yakin akan menang melawan manusia karena mereka memiliki Maleficent. Maleficent pun diajak berkeliling sekitar oleh Conal. Ia diberitahu bahwa dia sedang berada di tempat persembunyian Dark Fae, spesies dari Maleficent lainnya. Di sana adalah tempat Dark Fae yang tersisa. Conal ingin manusia dan Dark Fae bisa hidup berdampingan tanpa harus bersembunyi-sembunyi. Kembali ke istana Ulstead, ajudan kerajaan menyampaikan ke seluruh tetangga Ulstead, termasuk Morse, kalau mereka diundang ke pernikahan Phillips dan Aurora. Conal masih mengajak Maleficent berkeliling, dan kali ini ditunjukkan fosil Phoenix, dan Maleficent adalah keturunan dari Phoenix. Conal percaya bahwa Maleficent dapat menengahi perselisihan antara manusia dan Dark Fae. Aurora yang menunjukkan gaun kepada ratu ditolak, dan dia diberi baju kerajaan yang lebih mewah. Saat malam, Aurora begitu tertekan dengan apa yang dikenakannya saat ini dari pakaian mewah, emas, dan lainnya. Itu tidak membuat dirinya seperti dirinya sendiri. Tapi Phillips menjelaskan kalau dia mencintainya tanpa harus menggunakan pakaian mewah. Dan dia boleh menolak apa yang diberikan oleh kerajaan. Sedangkan ratu yang ke ruang penelitian peri ditunjukkan serbuk sari dari bunga pusara yang dicampur pasir besi dapat memusnahkan bangsa peri. Dan hal itu istana memerintahkan penjaga ke Morse untuk mengambil bunga pusara sebanyak mungkin. Dari tempat Dark Fae, Maleficent dapat merasakan Morse sedang diserang. Dan dia pun pergi. Sesampainya di sana bersama Bora, bunga pusara telah habis diambil manusia. Dari bawah, ada penjaga dari Ulstead mencoba menembak dengan peluru besi. Conal datang dan melindungi keduanya dengan badannya. Lalu Bora turun, membantai pasukan, kemudian membawa Conal pergi bersama Maleficent. Keesokan harinya, bangsa Morse pergi ke Ulstead untuk menghadiri undangan pernikahan Aurora. Dieval yang ikut rombongan tidak diperbolehkan masuk karena bentuk manusianya. Dieval merasa ada yang aneh karena bangsa manusia tidak diizinkan masuk ke istana. Phillips sempat ke kamar Aurora memberikan bunga pusara. Aurora keluar dari kamarnya menuju ke ruang pakaian. Secara tidak sengaja, dia membuka pintu rahasia. Saat sampai di ruang penelitian, Aurora berjalan ke ruang jarum pemintal. Di situ, dia dikejutkan dengan kenyataan kalau raja ditusuk oleh ratu, bukan oleh Maleficent. Dia juga melihat banyak peri Morse yang banyak ditahan. Dan peneliti itu juga seorang peri yang sayapnya diambil. Ratu yang ada di sana menceritakan
kalau dia kehilangan saudara-saudaranya. Karena dulu, sang ayah yang menjabat menjadi raja lebih memilih perdamaian daripada menyelamatkan anaknya yang tertangkap mencuri di Moors. Dan dia menikah dengan Raja Ulstead hanya agar mendapatkan tahta, karena dia terusir dari kerajaannya sendiri. Lalu Aurora dikurung lagi di kamarnya. Karena kematian Coral, Bora menyiapkan pasukan lainnya untuk berperang melawan manusia. Para tamu dari Moors sudah berkumpul di gereja istana, dihibur dengan pertunjukan piano yang dapat menyemprotkan bubuk untuk menghancurkan para peri. Dieval berhasil masuk ke area kerajaan, sedangkan Aurora mengelabui penjaga untuk kabur dari kamarnya. Dia menggantung dan terjatuh ke kamar raja. Di sana ada Philips, sedangkan di benteng pertahanan Darkfey yang mendekat dilempari pasir besi penghancur peri. Di kamar, Aurora menjelaskan kepada Philips kalau ayahnya tidak dikutuk oleh Maleficent, tapi ibunya lah yang melakukannya. Aurora menunjukkan luka jarum yang sama yang dimiliki juga oleh Aurora dari kutukan sebelumnya. Kembali ke pertempuran, para Darkfey kini mencoba terbang rendah lalu menyerang dari pinggir tebing. Namun sayangnya, lagi-lagi pasir besi yang dikeluarkan mengenai sebagian Darkfey. Beberapa dari mereka berhasil masuk ke area kerajaan. Di sana sudah sangat kacau dengan pertempuran. Philips yang mendatangi ibunya meminta semuanya dihentikan. Namun Philips malah mau ditahan. Di sini dia berhasil kabur dengan terjun dari Manara. Salah satu dari penjaga ada yang menggantung di bawah pangeran untuk menangkapnya. Dan keduanya malah bertarung. Dari atas, Bora menyerang penjaga. Di dalam gereja, salah satu bibi peri mencoba menyumbat lubang pasir besi dengan badannya yang hancur menjadi bunga agar tidak keluar lagi pasirnya. Dieval dan Aurora yang sudah berada di luar ditangkap oleh penjaga. Kemudian Dieval berubah menjadi beruang dan melepaskan diri dari penjaga. Tak lama kemudian, diikuti kemunculan Maleficent dari atas langit, menghempaskan seluruh pasukan kerajaan. Dieval berhasil membuka pintu kerajaan dan melepaskan para peri di dalamnya, sedangkan si ajudan dijatuhkan oleh bibi peri. Bora yang sedang terbang ditembak oleh penjaga. Saat Bora mau menyerang balik, Philips mengarahkan pedangnya kepada Bora. Philips mengatakan kalau dia tidak ingin kebencian menghancurkan dua kerajaan. Lalu dia tidak ingin melukai para Darkfey dan membiarkannya pergi. Penjaga dan Philips meminta semua pasukan untuk berhenti, sedangkan Aurora menuju Ratu karena Maleficent mengincarnya. Aurora mencoba menghentikan Maleficent yang dipenuhi dendam dan dia berhasil ditenangkan. Tetapi dari belakang, Ratu memanah Aurora, lalu Maleficent melindunginya dengan badannya. Hal itu membuat dirinya hancur. Lalu Ratu mengumumkan kalau Maleficent telah tewas. Tiba-tiba debu Maleficent kembali menyatu dan membentuk menjadi burung ponik. Ratu yang ketakutan mendorong Aurora dari Manara untuk kabur. Syukurnya Aurora berhasil ditangkap oleh ponik. Sedangkan Ratu yang mencoba kabur dicegat oleh para Darkfey. Di halaman istana, semua mendekati burung ponik yang terjatuh. Tiba-tiba, hewan tersebut berubah menjadi Maleficent kembali. Maleficent di sini juga merestui hubungan Aurora dengan Philips. Lalu si peneliti memberikan jarum terkutuk kepada Maleficent untuk dihancurkan. Para peri yang hilang juga dilepaskan oleh si peneliti. Sekarang, bangsa Darkfey dan manusia sudah berdamai. Hal ini karena Philips berikrar kalau bangsa Ulstead tidak akan menyerang Moors. Lalu pernikahan Aurora dan Philips menjadi penyatu dua insan, sekaligus dua kerajaan untuk mencapai kehidupan yang damai. Raja yang telah bangun dari kutukan melihat rakyatnya telah berdamai. Dan untuk sang ratu,
dikutuk menjadi seekor kambing. Pernikahan tetap dilaksanakan. Aurora diantar oleh ibunya menuju Philips dan ayahnya. Dikelilingi oleh bangsa peri, bangsa Dark Fae dan manusia saling berdampingan. Pelepasan Aurora ke calon suaminya membuat sang ibu sedikit menitikkan air mata. Kini keduanya sah menjadi suami istri dan disambut bahagia oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.